Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alia Anissa. Saya dari kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul Dasar-dasar daya tarik antar orang, di mana kelompok kami akan membawakan materi dengan beberapa poin pembahasan. Yang pertama yaitu dasar-dasar daya tarik antar orang, yang kedua model daya tarik antar orang, yang ketiga panitia dalam organisasi, dan yang terakhir ada beberapa teori mengenai organisasi. Di mana materi pertama akan saya bawakan sendiri. Berikut penjelasannya. Adanya kesamaan tugas pekerjaan yang dilakukan, kedekatan tempat kerja, seringnya berjumpa, dan mungkin adanya kesamaan kesenangan seperti kesamaan hobi, misalnya games, merupakan awal mula adanya manusia yang hidup berkelompok dalam organisasi tertentu. Karena dari situlah timbul kedekatan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Poin pembahasan yang pertama, dasar-dasar daya tarik antar orang. Dalam bagian ini akan diuraikan alasan-alasan mengapa seseorang tertarik antara satu dengan yang lainnya. Alasan-alasan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesempatan untuk berinteraksi. Dasar-dasar daya tarik untuk berkelompok ada kalanya karena adanya kesempatan untuk berinteraksi. Hasil-hasil penelitian juga membuktikan bahwa faktor lingkungan merupakan penentu untuk menekan dan mengurangi kesempatan berinteraksi. Kesempatan berinteraksi yang dihubungkan dengan faktor lingkungan dibedakan atas dua. Yang pertama yaitu hal-hal yang berhubungan dengan jarak fisik, di mana poin yang pertama ini yaitu hal-hal yang berhubungan dengan jarak fisik, misalnya dalam kehidupan bertetangga. Karena seringnya bertemu dan dekatnya antara satu individu dengan individu lain akan memudahkan mereka membentuk satu kelompok. Dan yang kedua, jarak psikologis dan arsitektur. Jarak psikologis dan arsitektur bisa kita lihat dalam suatu perusahaan atau dalam suatu lingkungan kerja. Misal, dalam arsitektur, kedekatan meja kerja seseorang dengan meja kerja dengan orang lain memudahkan mereka untuk membentuk kelompok karena mereka sering berinteraksi. Mereka cenderung lebih sering bertukar pikiran, dan disinilah mereka akan membentuk suatu kelompok. Yang selanjutnya yaitu status. Ada dua tendensi di bidang status ini. Yang pertama adalah seseorang tertarik kepada orang lain karena adanya kesamaan status. Kesamaan status di sini misalnya dalam kehidupan bertetangga, seorang ayah dalam lingkungan rumah satu dengan lingkungan rumah yang lain akan sering berinteraksi karena kesamaan status dalam hal kepala keluarga. Misalnya juga dalam status ibu rumah tangga antara rumah satu dengan rumah yang lain dalam kehidupan bertetangga akan sering berinteraksi karena kesamaan status dalam hal rumah tangga, ibu rumah tangga. Yang kedua yaitu seseorang lebih suka berinteraksi dengan orang lain yang mempunyai status lebih tinggi. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, di mana seorang mahasiswa baru atau junior dalam suatu organisasi himpunan mahasiswa akan sering berinteraksi dengan panitia atau senior mereka karena dalam diri mahasiswa baru ini ada keinginan untuk berinteraksi dengan orang yang lebih senior karena mereka berpendapat bahwa orang-orang yang lebih senior atau lebih berpengalaman mempunyai pengalaman yang lebih untuk dibagikan kepada mahasiswa baru tersebut. Inilah yang membuat mereka lebih sering lebih sering bertemu dan akhirnya membentuk suatu kelompok. Demikianlah pembahasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan membawakan 4 materi. Yang pertama, status. Ada 2 tendensi di bidang status ini, yaitu seseorang tertarik pada orang lain karena adanya status, kesamaan status. Yang kedua, seseorang lebih suka berinteraksi dengan orang lain yang mempunyai status lebih tinggi. Materi kedua, kesamaan latar belakang. Latar belakang seperti
usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, ras, kebangsaan, dan status sosial ekonomis akan memudahkan untuk menemukan daya tarik berinteraksi satu dengan lainnya. Karena latar belakang inilah maka dapat dilihat bahwa kecenderungan mencari hubungan sesamanya karena adanya kesamaan. Materi ketiga, kesamaan sikap. Kesamaan sikap ini sebenarnya mengembangkan lebih lanjut dari kesamaan latar belakang. Orang-orang yang mempunyai kesamaan latar belakang cenderung mempunyai kesamaan pengalaman dan orang yang mempunyai kesamaan pengalaman ini lebih memudahkan untuk berinteraksi dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai kesamaan pengalaman. Kesamaan yang didasari pengalaman yang melatar belakangi itu membawa orang yang ke arah persamaan sikap. Contohnya dapat dilihat antara mahasiswa. Materi keempat, model daya tarik antar orang. Model adalah perwakilan atau percontohan atas beberapa aspek dari dunia kenyataan. Model dalam kaitannya dengan daya tarik antar orang ini akan menggambarkan seseorang individu yang tertarik mengadakan hubungan kerja dengan orang lain atau dengan kelompok atau organisasi dengan pengorbanan yang diberikan dalam kaitannya dengan jalinan hubungan kerja. Itulah materi yang saya bawakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudara Rehan. Perkenalkan, nama saya Andi Ardian Saputra. Nah, di sini saya akan membawakan beberapa materi. Dan materi pertama itu panitia dalam organisasi. Menurut Luthans, setiap membicarakan dinamika kelompok dan hubungannya dengan perilaku organisasi, maka tidaklah lengkap jika dibicarakan pola perilaku pada suatu organisasi tersebut. Yang kedua itu sifat dan fungsi panitia. Sifat dan fungsi panitia secara umum adalah suatu kelompok yang memiliki fungsi kolektif, di mana beberapa panitia ada kalanya dibentuk berdasarkan tugas-tugas khusus dan dalam merencanakan suatu tugas-tugas tertentu, dan ketika sudah selesai maka dibubarkan. Panitia itu sendiri memiliki beberapa dan memiliki macam-macam fungsi-fungsi. Yang pertama itu fungsi negatifnya dan ada yang fungsi positifnya. Nah, fungsi positifnya yaitu yang pertama selalu membutuhkan suatu sumber dan timbulnya beberapa ide yang kreatif. Nah, yang kedua itu sebagai sarana dalam mengurangi bagian dalam suatu organisasi. Nah, sifat yang negatifnya itu sering tidak bertanggung jawab, mengeluarkan banyak biaya, dan sering menunda pekerjaan atau membuang waktu. Nah, materi yang selanjutnya itu adalah beberapa teori dalam organisasi. Menurut Weber, kelompok kerjasama adalah suatu aturan atau tata hubungan yang dibatasi oleh norma-norma atau aturan-aturan. Terus menurut Bernard, organisasi adalah suatu sistem yang terkoordinir dan dilakukan secara sadar. Itulah
materi yang saya bawakan, saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fadila Pratiwi. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Aldi, yaitu beberapa teori organisasi. Yang keempat, Amitai Etsiomi. Etsiomi mengemukakan konsepsi organisasi itu sebagai pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima, Richard Scott. Richard Scott mengemukakan konsepsi organisasi itu diciptakan sebagai suatu kolektivitas yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan khusus tertentu yang sedikit banyak didasarkan pada asas kelangsungan. Selanjutnya, sistem tertutup dan sistem terbuka. Karakteristik dari sistem tertutup adalah adanya kecenderungan yang kuat untuk bergerak dan mencapai suatu keseimbangan dan entropi yang statis. Sedangkan sistem terbuka mempunyai hubungan yang berkelangsungan dengan lingkungannya dan mencapai suatu tingkat dinamika tertentu atau keseimbangan yang dinamis. Selanjutnya, konsep perspektif. Bentuk lain dari pembagian atau pengelompokan teori-teori organisasi adalah konsepsi perspektif yang ditemukan oleh Edgar Hus dan James Bowditch. Menurut Hus dan Bowditch, mereka menggolongkan perspektifnya dengan atas 3 golongan, yaitu perspektif 1, perspektif 2, dan perspektif 3. Perspektif pertama yaitu yang melihat organisasi atau manajemen dari perspektif rancangan yang berstruktur. Perspektif kedua, perspektif ini dinamakan aliran pekerjaan. Dalam perspektif ini modelnya terdiri dari pendekatan riset operasional. Dan yang terakhir, perspektif 3. Perspektif ini dinamakan perspektif kemanusiaan. Unsur manusia dalam setiap kerja kelompok dan dirasakan lebih penting daripada sekadar struktur dan hierarki yang membentang pada jajaran organisasi.